Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 37. Oke lah, nggak usah banyak mangwing-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya hijau dan juga cahaya hitam pada saat ini bertabrakan dengan liar di langit, dan masing-masing dari mereka benar-benar menempati setengah dari langit ini. Riak yang sangat menakutkan telah dikeluarkan dan banyak orang yang melihatnya menjadi pucat karena ketakutan. Naga besar berwarna hijau itu pada saat ini benar-benar merobek udara dari jauh dan samar-samar. Di dalamnya ada sosok Lindong yang terbungkus oleh cahaya hijau yang pekat. Namun sekarang darah segar terus mengalir keluar dari tubuh Lindong dan beberapa luka benar-benar terlihat di tubuhnya yang kuat itu. Hal ini bukanlah efek serangan dari luar, melainkan itu adalah beban berat yang harus ditahan oleh tubuh fisik Lindong. Karena sejatinya tubuh fisik seorang manusia akan sangat keberatan ketika menerima kekuatan dari aura naga surgawi. Dan aura naga surgawi yang ditinggalkan oleh Raja Naga Kingxi di dalam tubuh Lindong itu benar-benar aura naga yang sangat kuat. Energi dari aura naga surgawi yang diserap Lindong pada saat ini untuk menghadapi naga hitam itu belum ada 10%-nya. Namun hal itu sudah membuat fisik Lindong yang dianggap kuat benar-benar mengalami luka yang serius. Meskipun darah terus mengalir dari dalam tubuhnya, Lindong tidak terpengaruh sama sekali. Karena saat ini tampak muncul sebuah kegilaan yang membuat semua orang ketika melihat Lindong, mereka akan berdebar karena ketakutan. Dan tiba-tiba saja Lindong pun pada saat ini berteriak, "Nyahlah kau dari tempat ini!" Setelah mendapatkan teriakan itu, naga hijau yang dikeluarkan oleh Lindong mendesing dengan sangat keras, yang kemudian kini semakin mendorong naga hitam yang ada di depannya dengan cara yang sangat kejam. Yang pada akhirnya ledakan pun terjadi. Gelombang energi yang sangat kuat kini muncul dari ledakan, hasil tabrakan dari naga hijau dan juga naga hitam. Bahkan waktu di tempat ini seolah-olah telah melambat. Dari tabrakan tersebut muncullah sebuah cahaya yang sangat terang, ibarat cahaya matahari. Dan setelah itu riak energi yang sangat menakutkan dengan kekerasan dan juga keliaran kini keluar secara tidak terlukiskan. Dan tidak butuh waktu lama lagi, riak energi itu pun berubah menjadi badai yang menyapu seluruh langit dan bumi di tempat ini. Setelah cahaya terang dari tabrakan mereka menghilang, kini naga hijau dan juga naga hitam terlihat menggigit satu sama lain. Dan itu sangat mengejutkan bagi semua orang yang ada di tempat ini. Bahkan ekspresi dari Feng Chang sendiri sekarang menjadi sangat pucat ketika dirinya melihat pemandangan dari naga hijau dan juga naga hitam yang saling menggigit. Di dalam hati, Feng Chang benar-benar tidak bisa menduga bahwa Lindong akan mampu menahan serangan dari harta jiwa surgawi, yang bahkan dengan kekuatan nirwana keempatnya dianggap sebagai kekuatan besar yang terbentuk setelah mengaktifkan harta karun jiwa surgawi, akan menyebabkan orang-orang yang kuat seperti Mulin dan juga yang lainnya yang tidak memiliki teknik khusus pasti akan terluka parah dengan serangan jiwa naga hitam. Namun serangan ini sendiri sepenuhnya telah mampu diblokir oleh Lindong. Awalnya Feng Chang berpikir bahwa ketika dirinya menggunakan harta karun jiwa surgawi, maka secara otomatis dia akan menjadi pemenang. Namun situasi yang dia lihat pada saat ini benar-benar menyebabkan Feng Chang merasakan mati rasa di kepalanya. Feng Chang saat ini tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Lindong yang hanya memiliki kekuatan nirwana ketiga sebenarnya telah memiliki kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Bahkan jika dia telah memperoleh salah satu warisan dari 4 sekte besar misterius, hal itu tidak mungkin menjadikan Lindong sangat sulit untuk dihadapi. Karena Feng Chang sejatinya tidak tahu bahwa warisan yang telah diperoleh Lindong itu bukanlah warisan dari 4 sekte besar misterius, tapi itu adalah warisan dari Raja Naga Kingxi yang telah menjadi penguasa dari suku naga legendaris. Kita berpindah ke tempat pertarungan antara Xiaoyan
yang melawan Meng Li. Pada saat ini dua sosok itu telah diselimuti dengan bau darah di sekujur tubuh mereka. Kekuatan yang ganas dan tidak terkendali kini telah mengguncang tanah pertempuran. Dan alhasil banyak bekas-bekas tanah yang robek yang disebabkan oleh hasil pertarungan dari mereka berdua. Angin kencang pun muncul dari tabrakan kekuatan antara Xiaoyan dengan Meng Li. Hal itu membuat pohon-pohon tinggi di sekitarnya berubah menjadi serpihan kayu yang lembut. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan itu kini telah mengirim keduanya terlempar mundur satu sama lain. Tapi tidak lama kemudian mereka pun kembali maju dengan mata yang sangat merah, yang bahkan niat membunuh dari tubuh masing-masing kini telah semakin membesar. Pertarungan antara Xiaoyan dan juga Meng Li ini benar-benar sebuah pertarungan yang sangat tragis. Dan orang-orang yang melihatnya, mereka merasa sangat takjub dengan pertarungan yang penuh darah ini. Kita kembali berpindah ke pertarungan antara naga hijau dan juga naga hitam, yang pada saat ini kedua naga raksasa itu telah melepaskan gelombang demi gelombang dan juga riak energi yang sangat mengejutkan menutupi seluruh langit di tempat ini. Bahkan awan yang gelap dengan paksa kini terkoyak oleh gelombang energi yang dikeluarkan oleh dua naga itu. Orang-orang yang melihatnya benar-benar sangat tercengang. Bahkan seorang Mulin kini telah menunjukkan raut wajah yang sangat serius, yang kemudian cahaya hijau dan juga hitam kini terus menyebar. Pada saat yang sama, Lindong yang ada di dalam naga hijau itu, dirinya pada saat ini mulai mengaum dengan keras. Dan tiba-tiba saja setelah raungan dikeluarkan oleh Lindong saat ini, kulit Lindong sendiri benar-benar berubah menjadi retak dan tidak lama kemudian membentuk banyak luka, sementara darah segar terus keluar dari dalam tubuh Lindong. Pada saat yang sama, gelombang cahaya hijau itu semakin kuat dan kini keluar dengan cara yang sangat mengejutkan. Tepat ketika Lindong mengepalkan tangannya, dia pun pada saat ini mengatakan, "Hancurkan!" Dan akhirnya, cakar besar dari naga berwarna hijau kali ini menembus udara dan menabrak kepala dari naga hitam dengan kecepatan seperti kilat, yang kemudian dar, riak energi yang sangat menakutkan kini telah meledak di atas kepala naga hitam itu. Bahkan ledakan riak energi itu kali ini telah merembet dari kepala naga hitam sampai ke ekornya. Hal itu telah benar-benar membuat naga hitam mengalami keretakan yang luar biasa. Cahaya hitam pekat di tubuhnya pada saat ini dengan cepat berubah menjadi sangat pucat. Dan hanya dalam hitungan detik saja, naga hitam itu telah benar-benar hancur ketika cakar dari naga hijau mencengkeram keras kepala dari naga hitam. Orang-orang yang melihat pertarungan dua naga ini, mereka sangat terkejut dan di dalam hati mereka merasakan rasa takut yang luar biasa. Karena sebenarnya jiwa naga yang terbentuk oleh Feng Chang ketika dia mengaktifkan harta karun jiwa surgawi telah benar-benar dicabik-cabik oleh naga hijau milik Lindong. Setelah hancurnya jiwa naga hitam, pada saat yang sama, Feng Chang kini memuntahkan seteguk darah dari dalam mulutnya. Karena sebenarnya, Feng Chang telah memiliki hubungan mental dengan naga hitam itu. Dan ketika sang naga meledak, secara otomatis, maka Feng Chang juga akan mengalami luka dalam yang sangat parah. Hal ini membuat raut wajah dari Feng Chang terlihat sangat panik dan pupil matanya sendiri kini telah mengecil. Yang kemudian Feng Chang mengatakan, Bagaimana mungkin ini terjadi? Ketika dia melihat jiwa naga hitam telah meledak di udara, rasa tidak percaya benar-benar telah memenuhi seluruh pikiran Feng Chang. Di saat yang sama, setelah naga hijau menghancurkan naga hitam, dirinya pada saat ini melolong dengan sangat keras di langit. Dan sosok yang diselimuti darah segar secara bertahap kini telah keluar dari tubuh naga hijau itu. Yang kemudian sosok itu menjadi lebih pucat. Namun dalam sekejap saja, sosok pucat yang merupakan Lindong kini telah muncul di hadapan dari Feng Chang. Ekspresi Feng Chang sendiri telah berubah ketika dia melihat Lindong telah berada di depannya. Hal itu membuat Feng Chang segera mengambil langkah mundur, karena sejatinya dirinya pada saat ini akan segera kabur. Namun ketika Lindong melihat Feng Chang akan segera kabur, tangan dari Lindong yang sudah berlumuran darah pada saat ini segera dia ulurkan. Dan dengan cepat
meraih segel logam berwarna hitam seukuran telapak tangan melihat apa yang akan dilakukan oleh Lindong. Feng Chang pun kaget karena sebenarnya Lindong sekarang ingin merebut harta karun jiwa surgawi miliknya. Dan dengan cepat Feng Chang pun kini berteriak, "Bodoh! Aku sudah menanamkan segel darah di dalam harta ini, dan kamu tidak akan bisa merebutnya dariku hanya karena kamu menginginkannya." Sambil mengatakan hal itu, Feng Chang sendiri telah mengubah segel yang ada di tangannya karena dia akan menggerakkan harta karun jiwa surgawi supaya lepas dari genggaman tangan Lindong. Namun melihat Feng Chang melakukan hal itu, Lindong malah tertawa. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Jika dirimu telah menanamkan segel darah di dalam harta karun jiwa surgawi ini, maka yang perlu aku lakukan hanyalah melepaskan segel darah yang telah kau tanam." Yang pada akhirnya segel naga hitam itu kini secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan gelombang sonik berwarna hitam pekat yang sangat tajam untuk memberikan serangan pada Lindong. Melihat hal ini, mata dari Lindong sendiri menjadi sangat tajam. Yang kemudian dari dalam tangan Lindong kini keluar cahaya putih yang sangat terang. Karena itu adalah cahaya dari batu jimat leluhur. Cahaya putih yang dikeluarkan oleh Lindong dengan sangat cepat segera menutupi harta karun jiwa surgawi. Hal ini membuat Feng Chang merasa bahwa hubungannya dengan harta karun jiwa surgawi itu secara perlahan akan segera diputuskan. Merasakan kejadian seperti ini, pupil mata dari Feng Chang sekali lagi menyusut dan dia berkata dalam hati, bagaimana mungkin ini terjadi? Karena sebenarnya Feng Chang telah berpikir bahwa setelah dirinya menanamkan segel darah pada harta karun jiwa surgawi, bahkan seorang nirwana keempat ataupun kelima akan sangat sulit untuk melepaskan segel itu. Tapi sekarang Lindong yang hanya berada di nirwana ketiga, dia mampu melepaskan segel darah yang telah ditanamkan oleh Feng Chang. Setelah cahaya putih yang dikeluarkan dari dalam tangan Lindong pada saat ini telah benar-benar melepaskan segel darah yang ditanamkan oleh Feng Chang, Lindong pun tertawa. Yang kemudian dia mengatakan, "Haha, terima kasih atas hadiah besarmu. Aku akan menyimpan harta 30 juta pil nirwana ini." Dan dengan energi mental, Lindong segera menarik segel raungan naga hitam ke telapak tangannya. Melihat hal ini, banyak ekspresi mata yang ada di tempat ini benar-benar menunjukkan tatapan yang tidak percaya. Bahkan kelopak mata dari Mulin sendiri kini juga sangat terkejut. Yang kemudian Mulin pun mengatakan, "Lindong, sebenarnya dia telah berhasil langsung merebut harta karun jiwa surgawi dari tangan Feng Chang." Di sisi lain, Feng Chang yang sudah terluka parah, dia pada saat ini segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya ketika Feng Chang mendengar tawa yang hangat dari Lindong. Setelah itu mata dari Feng Chang terlihat sangat ganas pada saat dia menatap Lindong. Namun pada akhirnya Feng Chang yang merasa sudah tidak bisa melawan Lindong, dia pun segera menarik tubuhnya ke belakang untuk segera kabur dari tempat ini. Karena bagaimanapun juga Feng Chang tidak pernah tahu metode apa yang digunakan oleh Lindong untuk bisa merebut harta karun jiwa dari tangannya. Namun sekarang Feng Chang telah benar-benar kehilangan harta karun jiwa surgawi itu. Jika Feng Chang berpikir akan meneruskan pertarungan ini, maka dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Dan dengan langkah 1000 bayangan, Feng Chang telah benar-benar meninggalkan Lindong sendirian. Melihat Feng Chang telah kabur, mata dari Lindong kali ini menajam. Yang kemudian Lindong berteriak, "Kau ingin pergi dariku ya? Tidak semudah itu, Ferguson. Serahkan segel nirwanamu." Tubuh dari Lindong pun segera menghilang. Dan dalam hitungan detik saja, dia telah muncul di depan Feng Chang. Yang kini, Lindong segera mengeluarkan energi Yuan yang tersisa di dalam tubuhnya. Setelah itu, jari Lindong sendiri membengkak dan kemudian berubah menjadi jari naga hijau. Yang setelah itu, Lindong mengarahkan jarinya pada Feng Chang yang dengan sangat cepat menembus ruang udara. Dan itu membawa aura tajam yang sangat kejam yang kini telah meluncur ke arah Feng Chang di hadapan mata banyak orang. Ekspresi Feng Chang sendiri sekarang sudah berubah menjadi sangat drastis ketika dia melihat jari naga akan mengenai dirinya. Karena saat ini batas kekuatan Feng Chang sebenarnya juga telah habis.
karena dia telah mati-matian menggunakan energinya untuk bertarung dengan Lindong sebelumnya. Karena Feng Chang tidak mau mati konyol, dia memaksa keluar seluruh energi Yuan yang tersisa di dalam tubuhnya. Dan dengan cepat, sebuah lingkaran emas kini telah menutupi tubuh dari Feng Chang. Melihat Feng Chang berusaha menahan serangan darinya, kini tatapan mata yang dingin segera melonjak di mata Lindong, yang kemudian Lindong pun sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Feng Chang, ini semua telah berakhir." Dan jari naga yang dikeluarkan oleh Lindong sekarang dengan cepat bergetar, yang akhirnya bus. Jari itu kali ini telah menghantam perisai emas yang diciptakan oleh Feng Chang. Sesaat kemudian, perisai emas itu telah membentuk banyak retakan. Hal ini membuat Feng Chang terlihat sangat ketakutan. Bahkan dadanya bergetar dengan keras. Mata Feng Chang pun juga telah menyusut seukuran lubang jarum. Karena sejatinya dia merasakan sebuah kengerian terpancar dari matanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan mengampuni Feng Chang? Ataukah dia akan mengirim orang jahat yang sombong itu ke alam baka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.